Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya membagi kawasan yang berhubungan, yang kedua berhubungan, yang ketiga lainnya. Menuju asal yang pertama berhubungan masih tidak sama di sini saya yang utama memberikan orang lain Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu jamaah kajian rutin setiap Selasa sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang ada di rumah yang bisa mengikuti secara live kajian ini, mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk bertolabul ilmi. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita sesuai janji yang Rasulullah berikan kepada kita yang melazimi hadir di majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah di dalam kebaikan di dunia sampai di akhirat, maka dia akan difahamkan yufaqihu fiddin, dalam agamanya. Maksudnya bukan sekedar din yang kita peluk, ya hanya sekedar menempel di tulisan di KTP kita, tapi Allah fahamkan betul-betul hakikat, bahkan ma'rifat, bahkan sampai betul-betul kita yakin bahwa agama Islam inilah yang hanya satu-satunya diridhoi Rasulullah wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada tema kajian pada kesempatan di malam hari ini, kita mengambil tema tentang istighfar. Kita awali di dalam firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, min musibatin fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak dilakukan lagi bahwasannya segala kesulitan, segala kesedihan yang kita rasakan, yang dirasakan oleh seorang muslim, tidak lain adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam hadisnya, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim min nasabin wala wasabin, tertimpa suatu penyakit dan keletihannya, wala hammin wala hazanin, kekhawatiran dan kesedihannya, wala adza wala ghammin, dan kesusahan bahkan duri yang melukainya. Ketika mungkin kita di kebun kena duri, hatta syaukatin yusyakkaha, pasti ataupun melainkan Allah akan menghapus, illa kafarallahu biha min khotayahu, kecuali atau melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ya, gambaran yang disodorkan oleh Rasulullah ketika kita tertimpa penyakit yang begitu berat, hatta sampai mungkin penyakit yang hanya sekedar duri yang terkena melukai tangan kita, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus kesalahan, min khotayahu, dari kesalahan yang kita perbuat, dari dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, dan inilah dalil bahwasanya segala yang menimpa diri kita, menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan tentang masa lalu atau keletihan, ya, kekhawatiran tentang bagaimana masa depan, ya, hati yang tidak mungkin tenang dengan kondisi ekonomi misalnya, semua adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita sendiri, ya, yang kita lakukan. Oleh karenanya tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih kesulitan yang akan kita hadapi nanti di akhirat, kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Bima kasabat aydin nas. Maka dari sini kita sadar, sesadar-sadarnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di antara zikir yang sangat agung, sangat ditekankan oleh Rasulullah adalah zikir, yaitu istighfar. Oleh karenanya Nabi SAW perintahkan dalam sabdanya, tuba liman wajada fi sahifatihi, beruntunglah, kata Nabi, tuba liman wajada, bagi orang yang mendapatkan di dalamnya sahifatihi, catatan. Nanti kita akan memperoleh seperti halnya rapot, ketika setelah ujian mendapat rapot hasil dari apa yang kita kerjakan, mendapatkan nilai. Oh, ternyata dalam buku catatan saya ini begitu banyak ucapan istighfar yang saya ucapkan. Tuba, maka beruntunglah, kata Nabi. Ya, fi sahifatihi istighfaran kathiran. Ternyata di dalam catatannya itu banyak sekali ucapan istighfar. Itu luar biasa. Maka orang yang banyak istighfar, kata Rasulullah, orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, beruntung di mana?
di dunia kata Nabi, ketika kita mendapatkan kesulitan, istighfar. Ketika kita rezeki kita ini begitu susah, suruh istighfar. Ya, ada dalam Nabi itu ketika didatangi oleh sahabat, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak keluhan-keluhan. Sahabat Nabi itu datang ke Nabi, wahai Nabi, saya ini kesulitan dalam hal rezeki. Apa jawab Nabi? Istighfar. Ada lagi sahabat yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini di desa kami terjadi paceklik yang berkepanjangan. Apa jawab Nabi? Solusinya suruh membaca istighfar. Ada lagi ya sahabat yang sekian tahun menikah, berkeluarga, tidak mendapatkan keturunan, disuruh apa? Jawabnya singkat saja, istighfar. Suruh istighfar. Ada lagi seorang sahabat yang jomblo, yang belum punya pasangan. Apa solusinya ya Nabi? Suruh memperbanyak istighfar. Jadi makna istighfar ini luar biasa. Nah, maka ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian sakit, perbanyaklah membaca istighfar. Maka akan diberikan satu makhraj, itu jalan keluar. Kemudian ketika istighfar ini kita tidak istiqomahi, atau mungkin kita ini karena kita ini sombong, atau karena kita angkuh, atau karena sesuatu hal, ya, atau karena kita sudah menyatakan diri kita kita kan sudah melakukan rukun Islam, ya, sampai haji berkali-kali, ya, kedengarannya sudah aman mendapatkan tiket surga. Jadi jangan kita itu merasa aman, karena kita masih di dunia, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di akhirat sudah ditetapkan tempat kita di surga, nah kita sudah barangkali kita ini mengucapkan rasa aman, ya. Kalau di dunia maka kita ini ya belum dikatakan aman. Kita terus diuji sampai Allah mengutus malaikat pencabut nyawa, baru kita akan ya betul-betul nasib kita akan digantungkan kepada amalan kita. Nah, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, maka datanglah Rasulullah, dan pada saat itu yang bernama Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal ini ada di sisinya. Ini adalah orang-orang yang benci kepada kalimat istighfar, kalimat la ilaha illallah. Ya, berada di sisinya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ya, qul, katakanlah tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, kalimatun ahajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan dapat aku jadikan bukti, jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan Rasulullah kepada pamannya ketika sepanjang hidupnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia terus Rasulullah itu menuntun agar pamannya ini selamat dari siksaan api neraka. Tetapi Abdullah bin Umayyah, kemudian Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, ya, Abu Thalib dalam kondisi barusan diberikan satu wejangan dari Rasulullah. Abu Jahal pun juga memberikan wejangan.
wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Kemudian Rasulullah mengulangi sabdanya lagi, dan mereka berdua pun mengulangi kata-katanya pula. Luar biasa, saling bagaimana mempengaruhi sahabat atau paman Rasulullah ini. Rasulullah ingin menyelamatkan yang dua, ya, satu sahabatnya yang betul-betul ingin menjadikan dia ini terus berpegang kepada agama nenek moyangnya, kemusyrikan, dia upayakan sampai betul-betul dia mati. Luar biasa. Diulang kemudian, diulang-ulang lagi. Maka ucapan terakhir yang dikatakan oleh Abu Thalib apa itu? Bahwa ia tetap masih berada pada agamanya Abdul Muthalib, dan dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh akan aku mintakan ampun untukmu pada Allah. Walaupun pamannya tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah, tapi Nabi Muhammad terus mau memintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Maka Allah menurunkan firman Allah dalam asbabun nuzulnya ini, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Inilah sebab turunnya wahyu Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Makana lin nabi, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada Allah bagi orang musyrik. Walaupun orang-orang itu, orang-orang musyrik itu adalah ulil kurba. Apa itu ulil kurba? Walaupun kerabat dekatmu. Bagaimana pamannya Rasulullah, ya, walaupun itu kerabat dekatmu. Min ba'di ma tabayyana lahum, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah lahum annahum ashabul jahim, penghuni neraka jahanam. Inilah asbabun nuzul, kaitannya Allah turunkan ayat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi Rasulullah, Abu Thalib ini adalah ayah. Kenapa? Pengganti Abdullah yang meninggal saat beliau itu dikandung. Inilah akhirnya apa? Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah, ya, mengasuh Rasulullah SAW sampai besar, karena ya Rasulullah ditinggal oleh bapaknya. Maka sejak kecil Abu Thalib begitu menyayangi, ya, keponakannya sebagaimana sayangnya kepada anak kandungnya sendiri. Maka di saat risalah ini diemban, Abu Thalib lah ini pembela di garda terdepan, ya, di garda terdepan bagi dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ketika kematian datang, rupanya Abu Thalib tidak mengikrarkan kalimat tauhid sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW. Nah, maka segala kebaikan itu sirna. Inilah pentingnya kalimat tauhid. Ya, apapun seperti orang kafir, ya, berapapun menyumbang, mungkin untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok, untuk yang lain-lainnya, ketika dia tidak tunduk kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan itu sirna di hadapan
Allah karena faktor ini. Kekerabatan sama sekali tidak berguna. Ya. Kekerabatan, baik itu anak, istri dan lain sebagainya. Ya, mungkin ya ini kan suami saya, ya paling dekat dengan saya, bilang istrinya begitu, pasti Allah akan mendengar. Ya, walaupun itu kerabat terdekat. Kenapa bisa begitu ayyuhal ikhwah? Karena ujung ayat memberikan alasan mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, Bapak Ibu sekalian harus kita ingat. Maka kita harus betul-betul memelihara, kemudian kita harus betul-betul menjaga tauhid kita. Nikmat yang Allah berikan begitu besar ketika kita ini ya kemudian kita jual dengan secuil kenikmatan dunia, kita tukar dengan secuil kenikmatan dunia iman kita, maka kita akan amalan-amalan yang telah kita ukir itu musnah semuanya. Maka Nabi itu telah bersabda ya dalam hadisnya yang sahih ya, dalam hadisnya itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal. Ya, bersegera kalian untuk beramal karena kalian akan mendapati ya satu fitnah. Dalam hadis itu fitanan. Fitanan itu adalah saking banyaknya fitnah-fitnah, jamak banyak fitnah-fitnah. Saking dahsyatnya fitnah itu kata Nabi digambarkan kaqita'il muzlim, seperti secuil malam yang gelap gulita. Maksudnya apa itu? Bapak Ibu mau berjalan di depan kita itu tidak tahu mana itu jurang, mana itu jalan karena saking gelapnya. Tidak tahu membedakan mana baik, mana buruk, mana ini dai yang mengajak kepada ke pintu-pintu surga atau ke lubang-lubang neraka. Karena dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Dahsyat betul. Ya, tidak bisa membedakan mana dai yang mengajak pada sunnah, mana dai yang mengajak kepada bid'ah. Tidak ada yang tahu saking dahsyatnya fitnah. Kaqita'il muzlim. Yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai-sampai ada seseorang pada pagi harinya ini dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah, masih sujud, masih rukuk, masih sholat bersama-sama di masjid ini dalam kondisi beriman, sore harinya telah berubah menjadi kafir. Wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, kata Nabi dalam hadisnya itu, wa yusbihu wa yumsihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau dalam sore harinya muslim, pagi harinya berubah menjadi kafir. Kenapa bisa demikian? Kenapa begitu cepat orang keluar dari Islam? Kenapa begitu cepat orang murtad? Dahsyatnya fitnah. Kenapa? Karena karena apa? Mereka menjual yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena mereka menjual dinnya dengan secuil kenikmatan dunia. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, maka kita ini mendapatkan kesempatan, jangan kita ini menunda-nunda. Bersegeralah untuk beramal sebelum terjadi fitnah. Sebelum Allah mencabut dari kesempatan, dicabutlah menjadi kesempitan. Dari kesehatan, dicabutlah akhirnya kita dikasih ujian sakit. Tidak bisa pergi sholat berjamaah, tidak optimal untuk beramal soleh. Ketika kita mendapatkan kekayaan, dimudahkan rezeki kita,
maka kita kesempatan untuk beramal soleh, bersedekah jariah sebelum Allah mencabut kekayaan kita menjadi kefakiran, menjadikan kita hidup sebelum Allah mencabut akhirnya kita menjadi dicabut nyawa kita, maut, kematian yang akan menghampiri kita. Maka disinilah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, dalam Syekh Abdullah Abdul Muhsin At-Turki menambah alasan dengan menampilkan 2 ayat dalam tafsirnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 48. Jadi kalau kita belajar tafsir, menafsirkan ayat dengan ayat lain, ya. Kalau mungkin tidak ada ayat, maka dengan hadis. Kalau tidak hadis, dengan qaulu sahabat. Ini beliau menambahkan ayat yang lainnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dosa selainnya akan diampuni. Tapi yang satu ini, dosa kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian Allah juga menambah surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah ini akan mengharamkan baginya surga. Ya, baginya surga, diharamkan masuk surga. Demikianlah. Nah, maka kita betul-betul harus menjauhi perbuatan